Ya, assalamualaikum sahabat YouTube Cabai Rawit Channel. Ini kita di Jalan Temanggung Paraan. Kita mau mencari sesuatu, yaitu tentang budidaya cacing. Nanti kita bisa ngobrol-ngobrol kepada orang yang memelihara cacing, bagaimana prospeknya, bagaimana untuk kegiatan sehingga syukur-syukur bisa menghasilkan uang. Oke, makasih ya. Nanti kita jalan. Masuk. Halo, alhamdulillah kita sudah masuk di tempat peternakannya cacing. Tempatnya peternakan cacingnya Pak Sugiono. Ngobrol-ngobrol. Nah, menurut saya Pak Giono, pertama nih jenengan ternak cacing itu awal mulanya gimana? Kira-kira Mas? Jadi setahun yang lalu saya ngambil bibit dari Limpung, dari Paguyuban. Saya bergabung dari Paguyuban sana. Saya ngambil 10 kilo sampai dengan 5 bulan mulai panen pertama. Nah, setiap bulannya saya kembangkan, saya gandakan. Jadi misalnya 10 kilo saya jadikan 10 kotak ini. Nah, sebulan jadi 10 kotak, jadi 10 jadi 20, bulan keduanya 20 jadi 40, bulan ketiganya 40 jadi 80. Nah, di bulan keempat saya sudah punya 160 kotak. 160 kotak bulan keempat. Bulan keempat. Mulai awali 10 kotak, 10 kotak. kilo. Nah, 10 kotak 10 kilo. Nah, tuh di ya. Berarti misalnya saya ngingu ngingu 10 kilo. Ya bulan kedua jadi berapa kilo? Bulan kedua misalnya 10 kilo jadi 10 kotak. Bulan kedua dikembangkan jadi 20 kotak. Sebulan kemudian Lipat 2. dilipatkan lagi. Jadi 20 jadi 40 kotak. Bulan ketiga dilipatkan lagi, setelah dapat 1 bulan lagi. Jadi 80. 40 jadi 80. Oh gitu. Kalau mau berhenti di 80 kotak, ya udah di bulan berikutnya kita panen, 50%-nya kita panen. Berarti kita cuman punya 80 kotak. Tapi kalau dikembangkan sebulan lagi berarti 180 kotak. Ya. 80 kotak itu kita panen 50%, per bulan kita panen 80 kotak. Taruhlah 1 kotak sekilo. Berarti kita sudah punya per bulannya kita panen 80 kilo. Ya, 80 kilo. 80 kilo kali berapa? Maaf. Harga nggak mesti, kadang-kadang kalau sekarang di harga 20.000, pernah juga dibeli 30.000, pernah 25.000, sekarang sedang di harga 20. Ya. Perawatan sangat mudah. Ya. Iya, caranya Ngasih makan itu cuma 3 hari sekali. 3 hari sekali. Misalnya kita kasih makan, kita lihat aja misalnya kok 3 hari kok masih, ya udah nggak usah kita kasih makan, kita kasih makan besoknya lagi. Nah. Jadi Berarti ini kapan ngasih makan ini Pak? Tadi pagi saya kasih. Berarti saya ngasih makan lagi 3 hari yang akan datang. 3 hari yang akan datang. Nah, kalau 3 hari seringnya habis, sudah Ya. habis. Medianya juga enggak beli. Ya. Pakai log jamur bekas. Medianya ya. Media log jamur bekas enggak usah beli, itu banyak itu yang budidaya jamur itu mau buang bingung. Kita ambil aja dari mereka itu, kita ayak, kita campur molase dan EM4. Molase EM4. Nah, molasenya itu ya. Molasenya seperti ini. Ya, molase. Nah, molase. Dan kita kasih EM4. Ya. Ini EM4 yang coklat untuk peternakan. Ya. Nah, ukurannya molase itu sepiro Pak? Kondisional saja, misalnya 1 takar ampas tahu 1 ember biru itu kita kasih molasenya ada 5 tutup lah. Molasenya 5 tutup, EM4-nya kita kasih 2 tutup saja. 2 tutup. Ini buka Mas. Nah, ini pakannya. Ini pakannya ya. Nah, ke fermentasi. Ini fermentasinya ya. Ini sudah dicampur EM4 dan molase. Heeh. Nah, ini
pakan saya ambil tadi pagi, kita kasihkan 3 hari yang akan datang. Oh ya ya ya. Nanti akan semakin lembut teksturnya. Oh, berarti kalau semakin lama semakin lembut Semakin teksturnya. lembut, semakin halus. Ya ya ya. Enggak. Ini kan yo, pakai ampas tahu. Ya, yang terbaik. Yang terbaik pakai ampas Makanan tahu. yang terbaik ampas tahu. Misalnya selain ampas tahu apa? Bisa dengan limbah rumah tangga bisa, Heeh. limbah pasar bisa, misalnya kayak buah-buahan, sayur-sayuran bisa. Wah itu banyak banget itu kalau kita nyari di pasar. Dan itu sebetulnya kan kita juga membantu menguraikan sampah ya Pak ya. Iya. Sehingga kita ngingu cacing itu bantu untuk tidak penumpukan sampah karena dimanfaatkan untuk pakan cacing. Iya. Dan medianya bekas cacing ini orang menyebutnya casing. Cacing, Nah, bekas cacing. Bekas cacingnya ini, medianya ini kalau buat pupuk untuk pertanian sangat bagus. Lebih bagus dari pupuk organik. Itu cacing itu. Casing itu. Dan itu juga ada yang pesan 1 kilonya 1.000. Cuman saya nggak ada yang nampung. Ya udah, kalau misalnya kita punya ya kasih tetangga aja biar Ya. buat pupuk mereka. Nah, sehingga kita hemat limbah, maksudnya nanti bekas cacingnya juga bisa dimanfaatkan untuk pupuk. Itu kan membantu petani atau kita kalau nanam juga bisa memanfaatkan itu. Nah ini apa ini? Ini apa ini? Apa Nah, ini? ini hasil dari cacing. Biasanya nah, ini cacing ini saya berkabung di Paguyuban, Limpung, dan cacing ini diproduksi menjadi pelet ikan. Ya. Dan jadi pur juga untuk pur burung berkicau. Jadi kalau misalnya pakan burung udah dikasih makan ini, udah nggak usah kasih pakan serangga lagi karena kebutuhan proteinnya sudah tercukupi, sudah tinggi. Ya ikan, misalnya ikan-ikanan. Berarti alasannya pakan cacing pakai itu proteinnya tinggi. Proteinnya tinggi dan protein tertinggi adalah cacing. Ya. Buat pakan ikan, pakan burung. Kenapa burung dikasih jangkrik, dikasih serangga itu karena dia membutuhkan protein. Oh ya. Protein tinggi, kalau itu udah cukup, nggak usah pakai serangga. Nah, nyun sewu, selain untuk pakan ternak atau pakan ikan atau yang lain, itu ada kabar cacing untuk kosmetik juga gitu. Ada. Jadi masuknya selain diproduksi untuk pelet dan pur burung, jadi masuknya ke farmasi juga, ke kosmetik juga. Itu tergantung pesanan. Oh, pantesan kalau obat sakit apa ke? Tifus. Tipes. Obat sakit tipes itu biasanya konsumsi cacing. Ya, Ya, itu salah satunya mungkin itu ya. Oh, gitu tuh. Nah, tadi ya, mungkin untuk perkembangannya kan sangat pesat sekali, 1 bulan. Berarti kalau modal 1 kilo berganda. Jadi 1 jadi 2 kilo. 1 jadi 2, pokoknya tinggal melipatkan Iya. skalanya. Kalau kita punya 10 jadi 20. 20, Kalau mempunyai 20 40. jadi 40. Nah, itu mungkin sekilas kita sudah bisa menangkap gambarnya prospek budidaya cacing seperti itu. Kalau kita mempunyai 100, berarti kita tiap bulannya bisa 50 kotak. 50 kotak ya. Berarti 50 kotak, misalnya taruhlah sekotak sekilo. Berarti ya kita kalau punya 100 kotak, berarti tiap bulan kita panen 50 kotak 50 kilo per bulan. Yang 50 kotak kita panen, yang 50 kotak lagi kita kembangkan jadi 100 kotak lagi. Bulan depan kita panen lagi 50%, yang 50% kita kembangkan jadi 100% lagi. Gitu terus seterusnya gitu. Dan kayaknya ini modalnya cuma 1 kali tok ya Pak ya? Ya, jadi modal beli bibit 1 kali. Beli bibit memang di harga 55.000. Ya. Saya ngambil di Paguyuban itu, dan siapapun ngambil di Paguyuban, ngambil di saya pun istilahnya yang ngambil di Paguyuban itu 55.000 dan jual panen 20.000. Kok
50.000 beli bibit kok panennya 20.000, karena kan beli bibit cuma sekali Ya. gitu. Dan kita kembangkan, Ya. jadi nggak mahal. Jur. Nah ini misalnya kalau kita ambil sampah sayuran kan banyak di pasar, buah-buahan kan juga banyak. Nah, juga kalau makan ngasih untuk dibuat pakan itu perlu diolah lagi atau cukup dikasih beruk-beruk atau gimana baiknya Pak? Baiknya kita fermentasi. Jadi misalnya limbah buah-buahan, limbah sayuran, kita campur aja di satu itu. Yang penting jangan asam dan asin. Ya. Kenapa jangan asin? Karena cacing itu dia bernafasnya lewat pori-pori. Kalau dia iya, kena air asin, dia nggak bisa nafas. Pantesan ya Airnya nek lemes. kita ngasih tanaman yang ada cacingnya itu dikasih garam itu Garam. langsung minggir Iya. gitu ya cacingnya. Nah itu perhatian pemirsa, dihindarkan dari hal-hal yang berbau asin, khususnya makanan jangan yang asin. Kalau sayuran asinnya banyak ya dicuci dulu biar Misalnya limbah rumah tangga misalnya sayuran nggak habis, ya itu kita cuci dulu. Kita cuci, setelah cuci masukin ember, kumpulin sama limbah sayuran, buah-buahan, kita blender sekalian seember itu. Nah kita setelah itu kita kasih molase, kita kasih E4, kita fermentasi selama ya kurang lebih 3 hari. Misalnya kita ngasih makan hari ini, kita ngolah pakan untuk 3 hari yang akan datang. Terus terusnya seperti itu. tanya Pak nek apa misalnya ini berapa kotak jenengan punya berapa kotak? 100 itu nek ngasih pakan itu berapa kilo? Kalau dalam 3 hari itu nek di kilo gitu aja lah. Dalam 3 hari itu 3 takar, 3 ember cat 25 kilo itu. Oh, ini 3 Ya, hari ini. 3 ember itu kita sekali ngasih pakan Ya. selama 3 hari, berarti perharinya istilahnya butuh 1 ember. Dalam sebulan saya beli pakan itu dengan yang saya punya ini 150.000. Saya panen tiap bulannya 50 kilo misalnya di harga 20.000 aja. Kalau 20.000 itu 1 juta, dipotong pakan 110.000, terus 850.000 saya terima bersih. Dan itu nggak ganggu pekerjaan ya. Nggak ganggu, saya pulang ini kok sempatnya. Misalnya saya kerja kan shift panjang, pulang jam 6 pagi kalau masuk malam, pulang jam 6 malam kalau masuk pagi, kalau masuk siang. Nah itu kita ngasih pakan malam biasa, ngasih pakan malam sesempatnya aja. Jadi 3 kali nggak sehari. jadi nggak nganu 3 hari sekali. jadi nggak harus pagi, nggak harus siang, sesempatnya. Misalnya nggak sempet, besoknya nggak apa-apa. Gitu. Saya tak nganu Pak. Nek kon jenengan ini berapa ukurannya? Nah ini Enake piye enake? enaknya kotak yang kecil-kecil seperti ini. Ini kapasitas untuk 1 kilo. Oh. Berapa kali berapa kecil-kecilnya itu biar tahu pemirsa. 40 kali 90. 40 kali Ini 90. kapasitas untuk bibit 1 kilo. Oh. Kalau ini yang bawah ini kan agak besar Sik lagi. ya. 40 kali 90 untuk bibit 1 kilo. Nah, ini kok ada apa? Ono cagak-cagak iki karepe piye, Pak? Maksudnya Ini biar kasih cagak ini karepe maksudnya piye? dikasih kaki kita bisa kontrol, nggak harus angkat-angkat. Kita bisa ngecek semuanya kelihatan. Kalau nggak dikasih kaki kan rapat, kita nggak ngelihat. Repot ya. Kita ngasih pakan pun susah, harus angkat. Ini kan nggak usah angkat. Dan kita kasih pakan, kita kontrol, kelihatan semua. Baru kalau kita panen baru diangkat. Nyun sewu, tadi kan ada kendala apa? Mungkin ada hama atau sing membahayakan sing ngerusak cacing itu apa? Hampir ada kendala karena kita sudah antisipasi. Tikus kita lindungi, misalnya predator tikus, kadal misalnya Ini ada. berarti pakai ini ya, Ki Mas. Ya, Ini kita lindungi pakai ram pakai kawat. ini ya, pakai ram kawat ini. Pakai streaming kawat. Kita Ini melindungi ukuran 1 cm ya. 1 cm. Kita melindungi ini dari predator. Oh. Dari predator misalnya
misal ada ayam atau kadal atau tikus, nah kita lebih pakai ini. Nanti tidak aman insya Allah ya Pak ya. Dan semut kita lindungin setiap kaki bawah, kita kasih Ini semut. gelas plastik, kita kasih oli, jadi semut nggak akan bisa naik. Heeh. Jadi terlindungi dari semut, aman. Ya sip. Alhamdulillah nih. Ada yang perlu disampaikan lagi mungkin ke Ya. pemirsa sebelum nganu. Jadi saya mengajak untuk masyarakat Temanggung khususnya, saya ajak untuk budidaya cacing karena ini sangat mudah dan sangat efisien di modal. Misalnya usaha terbentuk modal, cacing aja sudah, nggak perlu modal banyak. Misalnya 1 juta aja sudah bisa jalan. 1 juta sudah bisa dapat. Misalnya kita beli sama kotaknya, berarti kita udah dapat 10 kotak. 10 kotak, makanan nggak usah beli, kita cari aja di pasar itu, limbah-limbah pasar, jadi makan. Kotak setelah itu bisa kita bikin sendiri, tinggal cari aja kayunya, kita bikin. Ini saya bikin sendiri semua ini, nggak ada saya bayar. Nah ini berapa senti Pak? Ini Untuk kotak ini dalamnya ini 10 cm. Oh, Nah, 10 ini senti. 10 cm. Kita kasih kaki 15 cm. Ya, kasih kaki 15 cm. Dan ini tebalnya ini paling 1 sampai 1,5 cm ini tebal. nanti nak lembah belasan iki nggo ngene-ngene iki enak ya. Bisa Nah, anu, tapi enggak longgar lah. longgar. 15 cm longgar. 15 cm kakinya. Heeh. Dalamnya 10 cm kedalaman kotaknya. Ya. Bisa kita tumpuk lebih tinggi lagi. Kalau misalkan makan ya pakai Pakai anu. bancian lah istilahnya. Gitu. Cuman karena saya sampingan, jadi ya saya mampunya cuma ngerawat segini, paling 100-an kotak tok, nggak bisa lebih karena saya juga kerja. Ya. Ya lumayan lah. 100 kotak nek dihitung per bulannya yo karena gue tuku Ya buat tambah-tambah, tambah-tambah uang dapur meringankan, tambah gaji. tambah-tambah anu lah. Syukur Enggak. bisa banyak. Jur. Nah ini kita dengan cacing ini pertama mengurai sampah, Iya, cacing itu Sampah. tidak bau menumpuk, tapi dikasihkan cacing jadi Iya. makanan atau santapan lezat cacing. Dan kita ramah lingkungan berarti ya Pak ya. Dan media bekas cacingnya bermanfaat untuk pertanian. Ya. Oke. Ya, misalnya kalau ada yang ingin budidaya cacing, silakan datang ke tempat saya. Saya tinggal di Macanan, Bansari, Kecamatan Bansari, Kabupaten Temanggung. Saya ajari, saya bimbing sampai berhasil. Nanti tak kasih nomor HP-nya di YouTube kami. Siap. HP-nya Pak Sugiono. Alhamdulillah Pak Sugiono, Iya, Pak. saya sudah bisa silaturahim, bisa ngobrol permasalahan tentang cacing, dan semoga bermanfaat. Amin. Semoga bermanfaat untuk kita sendiri, untuk saudara-saudara, dan untuk pemirsa. Bisa ya kalau mungkin tertarik bisa mengaplikasikan, monggo nanti bisa konsultasi lah. Ya kalau nganunya FB-nya apa? Kalau boleh tahu. FB Sugi. Sugi. IG-nya juga Sugi, semuanya Sugi. Ya, FB Sugi. IG-nya juga Sugi. Ya nanti bisa WA-an, Sugi, paling ya. enggak bisa WA-an, Kontak WA juga Sugi, semuanya Sugi. langsung ke nomornya Pak Sugi. Oke, terima kasih. Kalau ada yang tertarik, saya bimbing sampai berhasil. Ya. Dan jangan khawatir market. Kebanyakan Nah, itu peternak penting itu. cacing, ya. Kebanyakan penting. peternak cacing itu gagalnya karena dia nggak punya market. Ya. Saya market siap, berapapun kita terima. Saya bergabung di Paguyuban Barokah Alam Limpung, dan berapapun asal ngambil bibit di saya, ngambil bibit dari Paguyuban, kita ambil semua. Oke, sangat menarik infonya. Saya kira moga lah dikembangkan di angan-angan
kalau memang layak untuk menjadi penghasilan sampingan, Iya. bisa dikerjakan di rumah dengan nyantai dan asik dan bisa mengurangi penumpukan sampah. Kurang lebihnya mohon maaf dari kami. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.